Oke, selamat sore, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketunda ya Vicon yang mau saya adakan karena ada gangguan internet di daerah saya, sehingga bisa saya buka jam 4 sore ini. Saudara-saudara, sebagai kelanjutan daripada mata kuliah kita, kecerdasan buatan, salah satu metode yang wajib kita pelajari adalah metode tentang neural networks atau jaringan saraf tiruan, ya. Jadi neural networks ini merupakan imitasi imitasi daripada cara kerja saraf manusia. Cara kerja saraf manusia secara biological ini diimitasikan menjadi suatu algoritma, ya. Algoritma di mana algoritma ini itu otomatis akan terus mengalami proses pembelajaran sebagaimana jaringan saraf manusia juga, ya. Saudara-saudara, jaringan saraf manusia itu merupakan kunci manusia itu memiliki kecerdasan, ya. Jadi otak kita ini sebagai pengolah informasi ternyata otak kita ini merupakan susunan daripada jaringan saraf, ya. Jaringan saraf yang terhubung dengan sensor, baik itu sensor perabaan, sensor penginderaan, ya, sensor penciuman, ya, sensor perasaan, perasa ya, lidah ya, pengecapan ya, dan semua sensor-sensor yang indrawi ya yang terhubung dengan manusia ini dihubungkan oleh namanya jaringan saraf, ya, dan kemudian terkumpul menjadi satu di dalam otak manusia. Saudara-saudara, jaringan saraf ini itu sangat berkembang ya semenjak ditemukannya di tahun 40 ya atau 8 juga 80 ya, sudah mulai terkenal. Kemudian orang mulai mengeksplorasi ya cara kerja saraf manusia ini sebagai pusat daripada kecerdasan manusia, itu ternyata bisa diimitasi, bisa ditiru menjadi suatu metode artificial intelligence seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, neural networks itu merupakan tadi ya, kata kunci adalah menirukan cara kerja manusia itu berevolusi menjadi cerdas atau juga berupaya menjadi cerdas. Nah, jaringan saraf tiruan ini saudara-saudara, sama juga dengan ciri khasnya berlaku pada manusia. Manusia itu tidak langsung cerdas, bisa membaca, menulis, dan seterusnya. Manusia itu berawal dari recognize, ya, dia menganalisa suatu inputan, ya. Dia melihat misalkan sensor mata kita. Sensor kedua mata kita ini melihat gunung, misalkan ya, gunung tinggi besar. Gunung tinggi besar ini, bagi kita orang, orang yang sudah, sudah lama tinggal di katakanlah di pedesaan atau kota ya, itu pasti kita akan terkagum-kagum ya, "Waduh, gunung itu indah banget ya." Nah, kalau orang zaman dulu saudara-saudara pertama kali melihat gunung, itu yang dipikirkan adalah bukan keindahannya ya, tapi bagaimana dia menuju ke gunung itu. Bagaimana dia bisa mengeksplorasi bukit-bukit gunung itu menjadi suatu lahan yang produktif. Nah, ini suatu contoh saudara-saudara kemampuan manusia dalam menganalisis, katakanlah data yang diperoleh dari penginderaan visual, seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu cara kerja daripada, jaringan saraf pada manusia ini kalau kita tirukan dalam, pemrograman di komputer ya, itu bisa kita, tuliskan menjadi suatu, bentuk teknik ya. Teknik, katakanlah misalkan, untuk pattern recognition ya, untuk pengenalan pola ya, katakanlah juga untuk mengevaluasi suatu proses ya, kemudian juga melakukan klasifikasi data dan seterusnya ya. Nah, saudara-saudara, jaringan saraf tiruan ini juga, itu karena tadi ya, dia adalah merupakan satu algoritma yang menirukan cara kerja saraf manusia ya, dalam melakukan suatu, penyelesaian masalah, maka jaringan saraf tiruan ini juga perlu dilatih, di-training ya. Trainingnya itu ada 2 jenis ya kalau dalam di metode artificial intelligence ya kan. Ada metode pembelajaran yang terpandu ya, dan juga pembelajaran yang tidak terpandu ya. Yang terpandu itu dibagi lagi menjadi 2 ya kan, ada feedback propagation ya, ada forward propagation ya, seperti itu. Jadi terpandu, terpandu itu artinya terevaluasi ya. Jadi dia dipandu, dievaluasi untuk dibandingkan antara input dengan output. Sehingga selisih antara input dengan output itu menjadi satu koreksi bagi proses perjalanan
algoritma jaringan saraf tiruan ya kan untuk semakin meningkatkan memperkecil kesalahannya seperti itu. Nah, saudara-saudara, jaringan saraf tiruan ini juga bisa digunakan sebagai itu yang saat ini lagi marak untuk artificial intelligence itu adalah digunakan sebagai metode double LM atau LLM ya, large language model ya. Large language model ini berusaha untuk mengenali ucapan manusia, berusaha untuk mengenali bahasa manusia. Bahasa manusia ini adalah bahasa yang tidak karu-karuan ya, variasinya ya. Anda bisa bayangkan dengan ada 7 miliar manusia. 7 miliar manusia berbeda bahasa, berbeda dialek, berbeda istilah, berbeda apa saja ya. Itu saudara-saudara, AI itu ditantang untuk bisa mengenali bahasa manusia. Nah, untuk mengenali bahasa manusia ini salah satu metodenya adalah memang jaringan saraf tiruan ini yang digunakan ya. Kalau Anda perhatikan saudara-saudara ya, seorang anak kecil ketika dia lahir ya, dia belajar mengenali suatu objek ya, itulah saraf itu bekerja. Saraf kecerdasan manusia itu bekerja ya kan semenjak dia lahir ya. Bahkan kalau menurut ilmu psikologi kan bahkan semenjak di kandungan ibunya ya. Jadi kalau misalkan manusia itu ternyata sudah belajar sejak dalam kandungan ibunya. Jadi kita ini saudara-saudara pada akhirnya adalah merupakan makhluk yang belajar semenjak kita diciptakan di kandungan ibu kita masing-masing. Jadi betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang belajar. Semenjak di kandungan pun kita sudah belajar, ya. Kita mengenali suhu, ya. Enggak jauh gimana Pak Ucu belajar di kandungan? Ya, kita mengenali suhu, ya. Kita merasakan sensor itu getaran getaran mekanis, ya. Itu juga sudah merupakan salah satu contoh saraf itu bekerja, menerima respon, ya. Kemudian menanggapi respon, ya. Saraf itu kan bekerja ada dua hal ya yang paling utama ya, menerima respon, menanggapi respon. Ya, menanggapi respon adalah sebenarnya output ya. Output ya bahasa kita ya ada yang mengatakan bahasa refleks ya. Tapi sebetulnya itu adalah ada suatu mekanisme pengambilan keputusan di situ ya. Pengambilan keputusan yang itu melibatkan rasionalitas daripada manusia di situ. Saudara-saudara, itu jaringan saraf ya dan jaringan saraf dan komputer ini itu bisa kita hubungkan menjadi suatu algoritma ya. Jadi kalau misalkan digital komputer itu sifatnya adalah deductive reasoning ya. Kalau jaringan saraf dia inductive reasoning ya. Dia mengambil kesimpulan itu di akhir ya. Kemudian itu kalau digital komputer itu tersentralisasi ya di dalam microprosesor dan memori ya. Kalau itu jaringan saraf tiruan ya kan itu bisa paralel, bisa distributed dan juga bisa paralel ya. Bahkan juga itu jaringan saraf tiruan ini dinamik ya. Susunan saraf tiruan, susunan jaringan saraf ini saudara-saudara nanti saya tunjukkan ya modelnya itu bisa dikembangkan menjadi lebih banyak lagi layer lapisan-lapisan saraf yang dilibatkan ya kan algoritmanya ya kan menjadi suatu struktur yang disebut sebagai deep learning ya. Deep learning itu pengembangan daripada NN atau jaringan saraf tiruan ya. Nah, saudara-saudara, itu jaringan saraf tiruan ini memang sudah sangat berkembang ya. 30 tahun terakhir ya, dari tahun 90-an berkembang ya kan digunakan untuk image recognition ya, speech recognition ya, dan pattern recognition. Hanya digunakan sebagai recognition ya untuk menerjemahkan atau menganalisis suatu informasi yang berupa image atau juga data-data multimedia. Nah, ini sudah berkembang. Tapi kalau misalkan ini kita mau gunakan sebagai artificial intelligence, maka jaringan saraf tiruan ini tidak hanya bisa mengenali, ya, mengklasifikasi, mengenali, ya, tapi juga bisa lebih advance lagi digunakan untuk analitik, ya, untuk dianalisa, ya, kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan seperti itu. Jadi jaringan saraf tiruan ini saudara-saudara perkembangannya adalah eh, kita gunakan sebagai analitik ya, tools atau methods of analytic ya, dan juga digunakan sebagai metode untuk mengambil keputusan atau decision support system seperti itu. Nah, saudara-saudara, inilah kehebatan kita ya sebagai makhluk ya yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya itu manusia itu kan dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut sebagai
itu sebaik-baiknya makhluk, ya. Manusia itu sebaik-baiknya makhluk, lebih tinggi dari malaikat, ya, bahkan juga lebih tinggi dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu memiliki rasio, memiliki kecerdasan, ya. Kalau Anda pernah membaca Al-Qur'an atau Alkitab, ya, itu malaikat itu dikumpulkan, ya. Wahai malaikat, ya kan, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, ya. Bahasa Al-Qur'annya adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Wahai malaikat, sungguhnya aku akan mengangkat khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, diprotes sama malaikat. Ya, malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi, sedangkan kami ini para malaikat adalah makhlukmu yang paling taat, paling takwa, paling setia beribadah kepadamu. Ya, jawaban Allah SWT adalah aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui, ya. Sehingga itu malaikat itu dikumpulkan, dites ya sama Nabi Adam, ya. Nabi Adam, ya, malaikat itu dikasih benda-benda, ya, di benda-benda itu disuruh nyebutkan nama-namanya. Malaikat satu pun nggak ada yang bisa. Tapi Nabi Adam yang sudah ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, di dalam itu kisah penciptaan Nabi Adam dan Hawa, ya, itu Nabi Adam bisa mengajari malaikat, ya. Jadi kalau Anda pernah membaca, ya, ambiuni asmaihim, ya, sebutkanlah nama-nama benda ini jika kamu memang benar, ya. Malaikat nggak bisa, tapi yang bisa adalah Nabi Adam, ya. Nabi Adam bisa mengajari malaikat. Disitulah, saudara-saudara, kan bukti bahwa dari, ya, penciptaan manusia pertama kali, ya, Allah Subhanahu wa taala kan jelas sekali, ya, bahwa manusia itu unggul dari sisi kecerdasan. Dari sisi kecerdasan di mana? Berarti manusia itu secara physically, ya, memiliki otak yang merupakan susunan daripada jaringan saraf yang sangat luar biasa, ya kan? Hampir 60 triliun, ya, jaringan saraf tiruannya, ya. 60 triliun susunan saraf manusia. Jadi otak kita ini, saudara-saudara, merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, ya, yang harus kita berdayakan sesuai dengan tujuan kita diciptakan, ya, agar kita menjadi khalifah fil ardi, ya. Khalifah itu bukan hanya presiden, ya. Sekarang kan lagi ramai capres nih, ya. Bukan hanya presiden, bukan, ya. Khalifah itu adalah fungsinya adalah sebagai pemakmur muka bumi, ya, pengolah muka bumi, ya. Juga diartikan juga pemimpin, ya. Tapi yang lebih penting adalah manusia itu mendayagunakan dirinya agar dirinya itu bisa bermanfaat bagi alam semesta maupun juga lingkungannya, ya. Nah, inilah saudara-saudara, kan kalau kita lihat, ya kan, otak kita ini kan ternyata sangat luar biasa. Ya, otak kita ini bisa berkembang, ya kan, sebagaimana tadi saya ceritakan, ya kan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam unggul karena memiliki kecerdasan dan karena diajari, ya, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam itu, saudara-saudara, itu derajatnya manusia paling tinggi karena dosennya itu langsung Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Anda Muhammad Hisal, dosen Anda siapa? Sama Yonatan. Halo, halo. Ya, halo Pak. Wah, tidur kamu. Enggak nih Pak, aman Pak. Suara Oke. saya kedengaran nggak Pak? Ya, dengar. Tadi dengar yang saya jelaskan? Iya Pak. Oke. Tadi saya sebutkan, ya, Nabi Adam itu mahasiswa yang luar biasa, nggak tanggung-tanggung, ya kan. Dosennya itu, profesornya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diajari nama-nama benda, ya. Nah, kalau Anda dosennya siapa? Apa? Maaf kok, suaranya kurang jelas. Kalau Anda dosennya siapa? Dosennya. Ya. Pak Ucu dosennya. Nah, kalau Anda Jonathan, siapa dosen Anda? Halo. Ya, loh Pak. Ya, dengar tadi yang saya jelaskan. Dengar Pak. Oke. Apa yang saya jelaskan tadi? Coba di-review sedikit. Mengenai memberi nama tadi. Ya, oke, ya. Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu Anda tahu kan siapa Nabi Adam? Ya Pak, tahu Pak.
Tahu dong, ya. Jadi Nabi Adam itu manusia pertama yang sangat istimewa, ya. Nabi Adam itu tadi saya jelaskan secara singkat ya. Dia istimewa ya di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kan. Kenapa? Karena Nabi Adam itu ya diajari ya di perguruan tinggi kan. Perguruan tingginya namanya ya perguruan tinggi itu surga lah ya. Surga University ya atau Firdaus University misalkan ya. Gak tanggung-tanggung, profesornya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, dia diajari benda-benda, diajari komputer, diajari pemrograman ya, sehingga dia bisa mengalahkan malaikat ya. Nah, saudara-saudara, Nabi Adam itu sebagai nenek moyang kita, sebagai mbah kita ya, yang kita muliakan sekali ya, bahwa Nabi Adam ini ternyata cerdas itu karena belajar ya. Karena belajar sehingga apa? Dia sehingga bisa mengalahkan malaikat ya, bisa mengalahkan malaikat, iblis itu dikalahkan sama Nabi Adam. Masalahnya sepele. Bagaimana cara mengalahkan? Nah, cara mengalahkannya adalah dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, sama saudara-saudara, manusia itu yang memiliki kecerdasan itu secara alamiah ya, bukan buatan lagi ya. Tapi kalau manusia itu kecerdasan bukan buatan ya, kecerdasan secara alamiah ya, kecerdasan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi saudara-saudara itu kalau kita lihat ya, manusia itu ternyata dengan struktur otaknya ya. Struktur otak ini, otak itu isinya apa sih? Otak itu isinya adalah koneksi saraf ya. Secara biologis itu koneksi saraf ya. Nah, koneksi saraf itulah saudara-saudara yang kita gunakan untuk pembelajaran ya. Saya tanya kepada siapa ini yang baru datang ini? Yunus. Yunus Saleh. Yunus Saleh? Halo? Betul. Nama Anda Yunus Saleh. Wah, nyambung ini. Siapa ini? Oke, baru nyambung. Dwi. Halo. Ada namanya Dwi di sini. Ada, Pak. Ya, Dwi, ya. Kamu umur berapa sekarang? Umur 28, Pak. Wah, masih muda banget ya, 28 ya. Waktu kamu lahir itu kamu langsung bisa membaca. Lahir procot kalau langsung bisa baca, langsung bisa pegang laptop. Belum bisa, Pak. Nah, kenapa kok sekarang bisa? Kok dulu nggak bisa? Hmm, karena belajar. Karena Ya, proses. karena proses belajar. Betul Iya. ya. Karena proses belajar ya. Nah, ini saudara-saudara, proses belajar itu saudara-saudara kalau kita pelajari merupakan aktivitas saraf ya. Aktivitas saraf manusia. Karena itulah saudara-saudara kan dalam agama kita, ya dalam semua agama ya, hal-hal yang mengganggu saraf itu dihindari ya. Narkoba, ya minuman keras, ya makanan-makanan yang tidak itu sesuai dengan petunjuk agama itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang otak kita ini harus bekerja secara sehat ya. Narkoba itu kan merusak sunan saraf ya. Jadi kalau Anda ya kan kenapa itu rasionalitasnya ya. Kenapa sih narkoba itu dilarang oleh agama? Ya karena agama sudah tahu, agama ini sebagai petunjuk kita hidup ya, sudah memberikan sudah mengetahui kan bahwa manusia itu belajar karena memiliki susunan saraf yang sangat luar biasa yang bisa digunakan untuk mengenali itu, bisa berpikir ya, bisa mengolah data ya, bisa menghafal atau memorize suatu informasi gitu kan, mensintesa informasi, menganalisis informasi, mengambil keputusan ya, bahkan juga bisa memprediksi kan. Itu adalah otak manusia. Ya, otak manusia itu yang tadi ya merupakan susunan saraf itu yang ini ya. Susunan saraf manusia itu terdiri dari neuron ya. Neuron itu saudara-saudara kan ada itu neuron ya, susunan saraf manusia itu ada neuron ya. Jadi single neuron ini saudara-saudara, itulah yang nanti akan disintesa menjadi jaringan saraf tiruan di dalam komputer ya. Jadi apa itu neuron ini terdiri dari dendrit ya. Dendrit itu sebagai apa itu penghubung ya, dan juga akson ya sebagai aliran sinyalnya ya. Kemudian juga ada nukleus ya, kemudian juga ada sinapse ya. Yang itu terikat dengan yang lain ya. Jadi nukleus ini ya sebagai apa itu nukleus ini sebagai inti saraf ya. Itu
menerima informasi dari akson, ya. Akson ini sebagai aliran apa itu sinyal, ya. Anda misalkan melihat melihat wanita cantik, misalkan Raisa, ya. Anda tahu Raisa ya? Apa itu? Apa itu? Dwi ya, tahu Raisa Andriana. Tahu Pak. Ya. Yang lebih cantik dari itu siapa kira-kira? Pevita Pierce Pak. Oh, saya nggak tahu itu. saya saya nggak tahu itu. Mohon maaf ya, saya agak jadul. Referensi saya itu cuma Raisa ya, tahun tahun 2000-an ya. Ya, 2000-an. Kalau dulu itu, Mau di Ayunda. wah ya ya itu juga masih saya melihat sekali 2 kali ya. Sekali 2 kali. Assalamualaikum Pak, saya baru aktif Pak tadi Ya, ada keterkenalan di teknis nih Pak, kabelnya agak kurang masuk. Ini baru udah ya, bisa Pak. ya nggak apa-apa ya. Yunus Saleh ya. Oke, Dwi tadi ya, tiba-tiba Dwi jalan depan rumah ya kan, didatangi Raisa. Perasaanmu gimana, Dwi? Tiba-tiba kamu datengin Raisa. Nyapa, Senang, nyapa. Hmm? senang Pak dan kaget. Nah, kaget ya. Kaget itu saudara-saudara, berarti kan Anda menangkap informasi. Ya, berarti pengindraanmu, pengindraannya Dwi ini kan menerima informasi. Siapa yang menerima informasi itu? Ya ini, neuron ini, ya. Dwi ya kan langsung menerima, Raisa di depan saya, ya. Bukan mimpi bolong, Wi, ya siapa tahu beneran, Wi ya. Misalkan gitu ya. Siapa tahu beneran kamu dikasih hadiah kan lumayan, gitu ya. Nah, itu saudara-saudara, salah satu contoh manusia itu merespon, ya. Kenapa? Karena sensornya manusia itu menerima informasi. Informasinya apa? Informasi adalah berupa macam-macam, ya. Berupa penglihatan, ya, berupa pendengaran, berupa katakanlah perabaan, ya, atau juga pengecapan. Nah, sensor yang menerima itu rangsangan tadi itu ya, atau stimulus ya, itu akan dialirkan menjadi aliran sinyal listrik ya. Oleh siapa? Oleh dendrit dan akson ini. Untuk dialirkan menuju kepada nukleus ya, untuk diolah ya, diolah dan diteruskan. Nah, susunan daripada itu satu neuron ini saudara-saudara ya, satu neuron yang terdiri dari dendrit, akson, dan nukleus ya kan, itu berlapis-lapis, berlapis-lapis membentuk jaringan ya kan, sehingga kalau tadi di dalam itu informasi secara biologis ya kan, manusia itu memiliki 60 triliun ya susunan saraf seperti ini. Sehingga apa saudara-saudara, sehingga susunan saraf ini harus kita jaga agar saraf kita ini senantiasa sehat ya, bisa kita gunakan untuk belajar dan yang lain-lain seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, struktur jaringan saraf tiruan tadi itu saudara-saudara ya, itu kita, nah ini baru disintesa menjadi suatu algoritma ya. Jadi satu neuron ya tadi ya, satu neuron yang atas ini ya, itu kalau dimodelkan matematis seperti apa Pak Uju? Nah, model matematisnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau ini saraf biologis ya, kemudian jaringan saraf tiruan ini sebelum jadi algoritma diturunkan dulu menjadi model matematis ya. Setelah menjadi model matematis ya kan, diverifikasi berulang-ulang baru menjadi katakanlah algoritma yang bawah ini ya, algoritma yang bawah ini ya. Nah, inilah saudara-saudara ya kan, itu model matematisnya adalah W1 ini adalah inputnya ya, input rangsangannya ya. W1-nya tadi itu si Dwi karena melihat Raisa ya. Bahkan juga tadi ada yang melihat Maudy Ayunda ya. Ini langsung dijumlah ya Raisanya. Raisa ini, informasi tentang Raisa ini jumlah kan, akhirnya menjadi fungsi jaringan saraf, fungsi saraf. Nah, fungsi saraf inilah menghasilkan output ya. Outputnya tadi si Dwi kaget ya. Wah, nggak nyangka Pak Ucu, saya datangi Raisa ya. Itu rezeki ya, rezeki yang harus Anda syukuri ya. Kalau kamu ketemu Raisa beneran, kamu ngapain kagetnya, si Dwi? Teriak Pak. Ya jangan gitu ya, takut ya. Dia malah ketakutan. Oh, dia bisa jadi dia minta tolong kamu, ya minta tolong diantarkan pulang. Kamu malah kaget ya. Jadi kamu harus tenang, walaupun itu kaget tapi harus tenang. Ya, gentleman ya, gentleman supaya kamu dipercaya. Kalau kamu itu tidak meyakinkan ya, dia minta pertolongan kepada yang lain, gitu ya, seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara salah satu contoh ya kan, bahwasanya itu model matematis daripada jaringan saraf tiruan, jaringan saraf biologis itu dimodelkan secara matematis dulu ya. Jadi semua rangsangan input itu diterima,
diterima untuk dijumlah, sigma ini, ya, jumlah, ya, dijumlah. Tadi kalau ini yang terima siapa ya? Ini sensor dendrit ini kan penerima betul rangsangan, ya, penerima informasi awal, ya, dijumlah, ya kan, untuk dikirimkan, ya kan, kepada nukleus, ya, nukleus itu menjumlah, ya, menjumlah kemudian menghasilkan suatu keputusan. Nah, keputusannya diapakan? Diteruskan lagi ke ke jaringan neuron kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, susunan neuron-neuron tadi sudah saudara, kalau bekerja itu bisa kita modelkan menjadi, nah, seperti ini, ya, ada input layer, ada neuron layer atau hidden layer ini, ya, hidden layer itu kumpulan neuron, kemudian sama ada output layer seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara yang nanti akan kita simulasikan, ya kan, bagaimana cara kita menggunakan jaringan saraf tiruan, ya, secara komputasi seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, betul, jaringan saraf tiruan ini memang sudah terbukti, ya, sudah terbukti handal, robust, ya, fleksibel, ya, mudah untuk digunakan, ya, algoritmanya nggak terlalu kompleks, ya. Kemudian itu powerful, ya, powerful, dan memang itu powerful itu dalam arti itu tingkat kesalahannya memang sangat kecil. Tapi ini saudara-saudara, syaratnya harus dilatih berulang-ulang, ya. Dan ngelatihnya nggak sekali 2 kali, ya, bisa sampai ribuan, bahkan juga sampai berlipat-lipat, ya, agar jaringan saraf tiruan itu semakin presisi, ya. Nah, inilah saudara-saudara itu algoritma arsitekturnya, ya, arsitektur daripada artificial neural networks atau jaringan saraf tiruan, ya. Ada input layer, ada connection, ada hidden layer, ini yang merupakan kumpulan dari neuron, ya. Input ini menerima sinyal, ya, sinyalnya kemudian diteruskan, ya, dan dibobot menjadi itu output dari setiap neuron, ya. Setiap neuron diumpankan lagi ke neuron selanjutnya, kan, dibobot lagi, dan terus, ya, terus dibobot terus sampai, ya, sampai ke terakhir ke output layer. Nah, proses kerja seperti ini saudara-saudara disebut sebagai feed forward, ya, feed forward. Jadi umpan maju, ya. Umpan maju itu inputnya itu berawal dari input, ya, input itu diumpankan kepada susunan neuron, ya, menjadi suatu output yang terbobot, ya, karena ada fungsi di dalam setiap neuron, kemudian diumpankan berulang-ulang sampai akhirnya menjadi output, ya, di lapisan terakhir ini, ya. Nah, saudara-saudara, itu sebagai pendahuluan, ya, mungkin itu dulu, ya. Silakan, ada pertanyaan, saudara-saudara. Halo, halo, silakan, ada pertanyaan. Oke. Sebelum kita nonton debat capres, ya. Silakan. Halo, halo. Kalau dari saya Ya, Pak. belum ada sih. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Iya, mungkin kalau udah praktek mungkin nanti, Pak. Ya, oke, ya. Nanti kalau udah praktek, ya, siapkan itu software-nya, ya, software MATLAB atau apa nanti kita cari, ya, software-nya, ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktu Anda, ya. Insya Allah kita ketemu lagi, ya. Selamat belajar, ya, dan kita tetap semangat terus, ya, karena kita ini adalah makhluk yang harus cerdas dengan belajar, ya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya.